warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafaf Musyafa, NIM 1903101. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu bagian dari ekstremitas inferior, yaitu regio ankle. Di sini yang mau saya bahas tentang regio ankle, yang pertama adalah anatomi dari regio ankle yang terdiri dari osteologi, arterologi, dan miologi. Dan yang kedua adalah biomekanika dari regio ankle yang terdiri dari movement, ROM, range of motion, and feel, dan translasi. Langsung masuk ke bagian anatomi dari regio ankle. Yang pertama adalah osteologi atau tulang yang ada pada regio ankle. Itu terdiri dari dibagi menjadi tiga. Yang pertama os tarsal, kedua os metatarsal, dan ketiga palang. Untuk os tarsal sendiri ada 7 buah tulang, yaitu talus, calcaneus, cuboid, navicular, cuneiform medial, cuneiform intermedial, dan cuneiform lateral. Ada 7 jumlahnya. Yang kedua adalah os metatarsal, terdiri dari 5 buah tulang. Dan yang ketiga adalah os palang, terdiri dari 14 buah tulang yang dibagi menjadi 3, proximal, middle, dan distal. Yang selanjutnya adalah arterologi dari regio ankle, yaitu sendi-sendi yang ada pada regio ankle. Yang pertama adalah distal tibiofibular joint, yaitu menghubungkan antara tulang tibia dan fibula di bagian distal. Yang kedua ada ankle joint atau biasa disebut tibiotalar joint, itu menghubungkan antara tulang kruris dan tulang talus. Ankle joint ini biasa disebut juga dengan talocrural joint. Yang ketiga adalah talonavicular joint, yaitu menghubungkan antara tulang talus dan tulang navicular. Yang keempat adalah subtalar joint, yaitu menghubungkan antara tulang talus dan calcaneus. Yang kelima ada calcaneo-cuboid joint, yaitu menghubungkan antara tulang calcaneus dan tulang cuboideum. Yang keenam adalah metarso-cuneiform joint, yaitu menghubungkan antara tulang metatarsal dan os cuneiform. Yang ketujuh adalah proximal metatarso-phalangeal joint atau biasa disebut PMP joint, yaitu menghubungkan antara tulang metatarsal dan tulang palang di bagian proximal. Yang ke-8 ada distal metatarso-phalangeal joint, yaitu menghubungkan antara tulang metatarsal dan palang di bagian distal. Distal metatarso-phalangeal joint ini juga biasa disebut DMP joint. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, interpalang joint, yaitu menghubungkan antar palang. Yang selanjutnya adalah miologi dari regio ankle atau otot-otot yang ada pada regio ankle. Yang pertama adalah triceps surae. Triceps surae ini terdiri dari 3 buah otot, yaitu 2 otot gastrocnemius dan 1 otot soleus. Yang kedua adalah fibularis longus. Yang ketiga fibularis brevis. Yang keempat fibularis tertius. Yang kelima extensor digitorum brevis. Yang keenam extensor digitorum longus. Yang ketujuh extensor hallucis longus. Yang ke-8 extensor hallucis brevis. Ke-9 tibialis anterior. Ke-10 peroneus longus. Ke-11 peroneus brevis. Ke-12 flexor hallucis brevis. Yang ke-13 flexor digiti minimi brevis. Ke-14 flexor digitorum brevis. Ke-15 flexor accessorio. Ke-16 abductor hallucis. Ke-17 abductor digiti minimi. Dan ke-18 yang terakhir adalah otot oblique. Itu tadi adalah tentang penjelasan dari anatomi regio ankle. Yang selanjutnya adalah tentang biomekanika regio ankle. Yang pertama adalah movement.
yaitu gerakan yang terjadi pada regio ankle. Ada empat gerakan. Yang pertama plantar fleksi, yang kedua dorsofleksi, yang ketiga inversi, dan yang keempat eversi. Di sini saya hanya ingin merincikan dari yang gerakan eversi saja. Yang pertama adalah ROM, range of motion, yaitu jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari 3 potongan tubuh, yaitu sagittal, transversal, dan frontal. ROM yang pertama, ROM pada gerakan eversi, yaitu ada fulcrum pada gerakan eversi, yaitu ada pada permukaan anterior pertengahan antara malleoli. Selanjutnya ada stationary pada gerakan eversi, yaitu ada pada midline tungkai bawah pada tuberositas tibia. Yang selanjutnya adalah movement pada gerakan eversi, yaitu yang bergerak adalah midline MT2. Selanjutnya adalah anvil. Anvil pada gerakan eversi ini termasuk pada elastic anvil. Dan yang ketiga, translasi. Pada gerakan eversi ini untuk roll ke arah lateral dan slide ke arah medial. Untuk gerakan eversi sendiri, ROM-nya adalah antara 10-20 derajat dan otot yang bekerja adalah otot peroneus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan, silahkan bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.